jawab sosial dalam berbisnis. Oke, kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu materi tentang etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup segala aspek, yaitu baik individu, perusahaan maupun masyarakat. Nah, etika bisnis ini sangat penting diterapkan di perusahaan agar perusahaan memiliki pondasi yang kuat dan menciptakan nilai yang tinggi. Etika bisnis dapat menjadi pedoman dan standar bagi seluruh karyawan, baik itu individu ataupun kelompok dan juga termasuk manajemen. Dan menjadi pedoman untuk pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari dengan berdasarkan moral, luhur, kejujuran, dan transparan, dan juga sikap profesional. Ada 3 pendekatan dalam merumuskan tingkah laku dalam etika bisnis. Yang pertama, setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Yang kedua, setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya itu memiliki hak dasar yang harus dihormati. Tapi tindakan yang telah dia lakukan itu harus dihindari bila diperkirakan berbenturan dengan hak orang lain. Yang ketiga, yaitu para pembuat keputusan yang mempunyai kedudukan yang sama dan berhak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, baik secara perorangan atau kelompok. Etika bisnis yang harus dipahami dan dilakukan oleh para profesional. Yang pertama yaitu menyebutkan nama lengkap. Ketika mitra memperkenalkan diri, hendaklah sebaiknya memperkenalkan dengan nama lengkap. Nah, yang kedua yaitu berdiri saat memperkenalkan diri. Berdiri saat memperkenalkan diri ini menegaskan kehadiran mitra. Jika kondisinya tidak memungkinkan, setidaknya memundurkan kursi dan menundukkan badan sedikit. Nah, yang selanjutnya itu berterima kasih. Ucapkan terima kasih kepada rekan bisnis. Nah, setelah itu bisa juga untuk lebih privat, kirim ucapan terima kasih kepada rekan bisnis melalui email pribadi. Nah, selanjutnya itu ialah jangan duduk sambil menyilangkan kaki. Nah, duduk dengan keadaan ini cenderung tidak sopan. Yang terakhir yaitu tuan rumah yang harus membayarkan jika mengundang rekan bisnis untuk makan di luar. Maka sang mitralah yang harus membayarkan tagihannya. Baiklah, materi selanjutnya kita bahas tentang tanggung jawab sosial dalam bisnis. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang merupakan bagian dari etika bisnis, yaitu kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnisnya itu mempengaruhi masyarakat. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan di sekitar usaha tersebut berada. Dalam mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan usaha, hendaknya tidak merusak etika dan tanggung jawab sosial. Nah, adapun tanggung jawab sosial perusahaan itu meliputi 1. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen. Jadi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen ini bukan hanya tentang produksi ataupun jasa, tetapi bagaimana produksi ataupun penjualan yang perusahaan distribusikan itu harus bermanfaat bagi konsumen. Nah, yang selanjutnya yaitu tanggung jawab kepada karyawan. Perusahaan memberikan rasa
kenyamanan, memperlakukan sama dengan karyawan, dan juga tidak membeda-bedakan, serta memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan dirinya. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial terhadap kreditor. Nah, saat perusahaan memiliki masalah keuangan dan belum bisa menyelesaikan kewajibannya, maka perusahaan menyampaikannya kepada kreditor. Yang keempat yaitu tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab atas kepuasan pemegang saham. Yang kelima yaitu tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Nah, lingkungan di sekitar perusahaan itu tanggung jawab perusahaan dalam melestarikan lingkungan tersebut. Misalnya, mencegah polusi udara. Yang selanjutnya yaitu adalah tanggung jawab kepada komunitas. Hal ini sering dilakukan dengan memberikan bantuan seperti dalam pendidikan, kesehatan, atau perbaikan ataupun pengadaan infrastruktur yang diperlukan masyarakat sekitar. Nah, penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial pada perusahaan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh akan memudahkan perusahaan dalam melakukan visi dan misinya dan membentuk citra positif perusahaan di mata masyarakat yang luas. Mungkin untuk video kali ini sampai di sini saja. Sampai jumpa di video yang lain-lainnya di waktu yang lain juga, di kesempatan yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.